Geger, geger, geger. Sahabat Ambyar, beberapa waktu lalu, nama Hart Gumai ramai diperbincangkan oleh warganet. Video dirinya pun viral lantaran memprediksi soal kejadian-kejadian yang akan menimpa sederet artis tanah air di tahun 2024 loh. Coba kita lihat yuk. Oke, 2024 sidang cerai. siapa saja Bu yang kemungkinan akan bercerai di 2024 ini? Terkenal juga pasangannya. Pasti orang bisa nembak. Gue baru mau minta ramal untuk Oh itu udah saya ramal, udah saya nyatakan di Instagram cerai. Oh cerai, pasti. Walaupun minta rujuk, walaupun ini itu akan tetap 2024 ada ramai, ujungnya cerai, nikahnya cepet. M. Tak hanya itu, dirinya pun memprediksi tahun ini akan ada sebuah kecelakaan hebat dan munculnya bencana dahsyat di Indonesia. Ya ampun, semoga kita semua tetap baik-baik aja ya Sobat Ambyar. Seperti apa sih cerita selengkapnya? Yuk kita tanyain langsung hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Hart Gumai yang piawai dalam memprediksi apa yang akan terjadi termasuk di tahun 2024. Oke, secara gambaran prediksi apa yang kamu lihat yang bisa di-share ke kita, Gumai? 2024 untuk dunia selebritis, pengadilan dipenuhi dengan perceraian, narkoba, kejadian kriminal pembunuhan dari salah satu selebritis, laki-laki, perempuan, yang laki-laki tersangka, yang perempuan korban, tapi 2 kasus pembunuhan, kecelakaan selebritis, laki-laki di jalan sendirian tanpa teman, mobilnya sedan warna hitam, belakangnya kalau tidak meleset 2 huruf belakang OD. Plat nomornya maksudnya? Iya, plat nomornya ya. Kok kamu bisa detail gitu ya sampai plat nomor ada huruf O dan D? Iya. Gambarannya tuh memang Muncul. sedetail itu ya? Iya. Kalau tidak meleset bajunya merah. Oke, baju Pada merah. waktu nanti. Ke depan. Lebih kurang 6-7 bulan ke depan dari Februari. Oke, Gumai, masalah perceraian, narkoba, selebriti itu kan tahun ke tahun selalu ada ya. Ya. Maksudnya saya bukan Mendahului. apatis gitu dengan prediksi kamu tentang perceraian dan juga narkoba karena ini selalu berulang kalau setiap tahun ya. Tapi kalau saya lebih penasaran dengan yang kamu bilang kecelakaan, artis pria nyetir sendiri mobil sedan hitam, kemudian juga dengan plat nomornya belakang. Ya, ini detail banget gitu ya. Itu begitu detail sekali yang kamu ceritakan. Tapi apa yang akan ada di dalam benak kamu? Ya kita berharap bahwa ini tidak terjadi. Ya. Contoh gini, perceraian dunia selebritis yang pertama ada laki-laki dan perempuan R, inisialnya R, prediksi saya. Ya. Terus ada perempuan berinisial M, selebritis, penyanyi, Penyanyi dangdut, penyanyi pop. Tapi bisa nyanyi dangdut, terus suka melakukan hal-hal fenomenal. Pernikahannya baru hitungan bulan, tahun ini bercerai, inisialnya M. M itu nama asli apa nama panggung? Panggung. Nama panggung. Oke, inisial M dan inisial Senior R. atau junior? Senior, berkarir sudah lama. Kalau yang inisial R itu? Yang inisial R masih baru. Apanya yang masih baru? Karirnya. Kalau yang M udah lama, dulunya dia duo. Sekarang sendiri. Terlalu Tapi ini masih prediksi. detail, kita jadi takut sendiri. Itu prediksi ke depannya. Tapi kalau yang inisial R kita juga tahu kalau sekarang sih inisial R ada yang memang sedang berjalan di pengadilan agama. Ya, sudah ada yang jalan di pengadilan agama, tapi nanti muncul lagi. Beda orang yang beda. R yang baru, R ini di 2023-2022 pernah ada kasus pernah dipidana karena rumah tangga.
Ini kejadian lagi, tapi bukan masalah rumah tangga, tapi masalah perempuan, perselingkuhan, lalu bercerai. R. Pria, wanita? Pria. Oke, wow. Kalau mereka kan mau menghindari hal tersebut, mereka masih punya waktu. Karena perceraian tersebut terjadi di tahun ini, di pertengahan tahun sama akhir tahun. Artinya dari sekarang yang R bisa memperbaiki diri untuk lebih waspada lagi. Jangan lakukan hal-hal buruk, hal-hal yang diulang di tahun lalu. Yang untuk M harusnya sudah bisa menerima suaminya. Karena suaminya ini bukan selebritis, tapi di luar selebritis, orang biasa, pengusahanya pengusaha UMKM, makanan. Jadi harus lebih terima. Kalau misalkan kita mau nikah, kita lihat bibit bebet bobotnya. Ya. Nah, artinya dari awal ambil. Kalau nggak terima di tengah, cerai nanti. Jadi dari sekarang bisa dipersiapkan. Ya, pasti Sobat Ambiar di rumah ketika mendengarkan prediksi dari Gumai ini asumsi kemana-mana. Oh, sini kali, si itu kali. Apapun bisa terjadi sebetulnya kepada artis siapapun ya. Tapi Gumai, kita mau kasih lihat artikel yang satu. Ini berhubungan dengan public figure yang kita tahu di pengadilan agama sedang berjalan untuk perceraiannya. Sang istri menggugat cerai sang suami. Art Gumai memprediksi kuak nasib Ria Ricis dan Teuku Ryan tak akan damai. Tanggapan kamu? R ini memang sudah saya prediksi, ada jejak rekam di YouTube dari 2 tahun lalu. Karena saya pernah kolaps bareng. Saya sampaikan kalau mau cari suami, lihat dulu, jangan langsung nikah gitu. Jangan sebentar gitu loh. Ditelusuri dulu, pacaran sama dulu, atau apa istilahnya kalau dalam muslim itu? Ta'aruf gitu, lihat dulu. Baru langsung itu gas. Jangan langsung nikah, karena kamu akan ketemu sosok yang nggak akan cocok. Pernikahan akan berhenti di jalan karena banyak hal-hal yang tidak dia terima, tidak sesuai ekspektasi dia dari yang perempuan, tidak sesuai dengan ekspektasi ke laki-laki. Tapi ya memang kalau perceraian atau orang yang berpisah pasti ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini dari segi ekonomi. Wow. Nafkah dari suami. Kamu bilang bahwa kamu sempat kolaborasi bersama dengan... Oh ya, sempat. Apakah yang kamu sampaikan barusan itu kamu sampaikan kepada dia? Pada waktu itu? Yang saya sampaikan itu bukan 2 tahun lalu, tapi 4 tahun lalu. Berarti sebelum pernikahan ya? Iya. Lalu tanggapan dia? Beliau ngerasa bahwa ramalan itu tidak harus dipercaya. Dan saya juga selalu bilang bahwa ramalan jangan dipercaya, percayanya sama Allah Subhanahu wa Taala. Gitu. Prediksi. Kalau kamu memprediksi hal tersebut, tapi kita juga penasaran, kenapa sang suami postingan seperti ini ketika memang sedang berjalan di pengadilan agama untuk kasus perceraiannya, tapi dia terlihat seperti terlihat sayang, ya pasti sayang lah sama apalagi anaknya dan juga istrinya. Tanggapan kamu tentang postingannya? Kalau tanggapan saya sih kelihatan dari aura keduanya, mereka ini tipe orang yang tidak mau mempublikasikan apa yang sebenarnya terjadi, aib masing-masing. Kedua-duanya mempunyai akhlak yang baik gitu. Jadi mereka masih menjaga. Terus kalau yang dari laki-laki kalau bisa tetap positif, baik postingan, baik aktivitas, karena masih berharap untuk bisa rujuk, bisa kembali. Dari sang suami? Iya, dari yang laki. Kalau sang istri? Enggak. Sudah nyerah kalau yang perempuan. Prediksi kamu ke depannya untuk mereka? Prediksi ke depannya nggak akan rujuk, tidak kembali. Walaupun ada kemauan dari kedua-duanya, yang perempuan mikirin anak, yang laki-laki memang tetap mau sama-sama, terus tetap hubungan baik, tapi ujung-ujung saran saya lebih baik nggak usah. Kalau perceraian lebih baik, kenapa enggak? Baik. Tapi apapun bisa terjadi. Iya, apapun bisa terjadi, dan prediksi saya bisa meleset. Iya, betul. Ini sebagai preventif saja kepada siapapun. Ya, dipercaya atau tidak itu kembali ke pribadi masing-masing. Buat Gumai, tapi kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini, nanti kamu boleh cerita sama kita. Penampilan terbaru Art Gumai tuai perhatian publik, netizen makin kurus.
Emang turun berapa kilo, Mas Hart Gumai? Saya turunnya lebih kurang 30 kilo dari 75 kilo. Kenapa? Jadi saya sempat ikut pendidikan tentara KC Angkatan Udara, lalu saya lulus, masuk pendidikan lebih kurang 5-6 bulan di Komando Pasukan Gerak Cepat, berhasil dilantik langsung sama Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Megawati. Pulang badan saya langsung sakit. Memang pendidikannya sangat keras banget. Betul. Dicambuk, dipakai senjata kepala. Sorry, dicambuk ini dalam tanda kutip kan? Dicambuk, di sini dilatih buat biar kuat badannya. Biar tentara itu kan kalau sakit belum mati ya belum mati gitu. Jangan menyerah gitu. Jadi dibuat kuat gitu. Dan itu positif buat saya. Saya juga tidak menyalahkan itu. Itu bagus gitu. Sekarang saya kalau misalkan mau digebuk sekarang juga saya siap. Oke. Gitu. Tapi kan kalau ngomongin soal pelatihan, banyak juga orang yang pelatihan sekeras apapun akhirnya mereka bisa melewati itu semua. Barangkali ini kondisi fisik yang berbeda ya. Kondisi fisik saya ternyata nggak kuat. Oke. Sakitnya sakit apa sebenarnya, Gumai? Pertama saya didiagnosa di Siloam Pancoran itu asam lambung akut. Asam lambung akut. Ya, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum berbulan-bulan. Badan saya turun lebih kurang 10 kilo. Akhirnya dibawa ke kampung, ke Palembang. Saya dirawat di rumah sakit sana. Rumah sakit pertama itu kena paru-paru basah. Oke. Dioperasi, disembuhin segala macem, sembuh berbulan-bulan. Pulang ke rumah dibolehkan pulang, udah sembuh. Saya lumpuh 2 minggu. Lumpuh nggak bisa jalan. Setelah lumpuh itu saya akhirnya berkarir lagi. Oke. Sekarang kondisi fisik kesehatan gimana? Sekarang masih sih, sedikit jalan masih kayak robot. Tapi Gumai, maaf, apakah kamu sudah bisa memprediksi kondisi fisik kamu atau kesehatan kamu sebelumnya? Nggak bisa, saya bisa, insya Allah saya bisa prediksi orang lain, bisa melihat dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik, tapi saya nggak bisa prediksi diri sendiri. Walaupun orang banyak netizen sakit mata lah ya, nggak mungkin bisa nyupin sendiri. Betul. Memang seperti itu ya, memang nggak bisa ya kalau memprediksi diri sendiri ya? Nggak bisa. Walaupun netizen haters banyak yang bilang di luar sana, maaf ya saya sebut para paranormal, orang pinter kayak Mbak Yu, Mama Lauren itu kalau ngeramal melakukan hal-hal di luar nalar itu matinya cepat katanya. Kalau saya nggak percaya. Ya baik. Gumai, kita mau kasih lihat juga ini ada satu posting dari sahabat kita sendiri. Dewi Muria Agung, Dewi Persik. Nah, ya. Ini Kak Gumai. Ini Kak Gumai, kakak sakit keras sudah 6 bulan ini. Berat kakak 42, kakak sulit jalan. Kakak mau ngomong sejak sakit kakak nggak punya uang lagi karena banyak banget nolak kerjaan. Kalau mami ada kakak minta tolong 3 juta untuk nebus obat, kakak terpaksa banget. Ini beneran Hart Gumai, bisa video call nggak? Kak Gumai nggak pernah panggil aku kakak loh. Ini bener nggak sih? Soalnya takut diduga banyak penipuan gini mengatasnamakan orang tersebut. Akunnya takut dihack aja. Ya wajar sih karena banyak betul. Ini bukan hanya Mas Hart Gumai aja, makanya kan perlu diklarifikasi di sini gitu kan. Tapi ternyata itu benar ya. Pertama ini benar saya. Jadi saya itu di rumah sakit saya total biaya itu puluhan juta karena saya nggak pakai BPJS, hampir ratusan gitu, operasi dan lain-lain. Uang saya habis, saya nggak pernah ada kerjaan lagi, saya harus guling, tugas TNI nggak jalan, artis nggak jalan, saya bingung. Saya cuma DM orang-orang yang saya menurut baik ya, kayak Mami Dewi dan Dinar Candy, teman-teman lain. Saya minta bantuan, tapi saya ngerti, sampai ibu saya bilang, itu Dewi Persik nggak balas-balas ya katanya gitu. Mungkin nggak percaya, ya maklum dia sibuk, saya bilang gitu. Udah ketutup dong Mas DM, makanya kan aku WA lagi tapi nggak dijawab, DM lagi nggak dijawab kan. Sampai akhirnya aku taruh di story. Ya karena ada kekhawatiran itu bukan ada orang menyalahgunakan akun kamu. Tapi kalau masalah itu urusan itu sih kita mengenal Dewi Persik, dia membantu siapapun yang masih membutuhkan. Tapi buat Gumai kita berharap semoga kondisi fisik kamu, kesehatan kamu bisa semakin membaik, kembali beraktivitas seperti biasanya walaupun hari ini sudah datang ke Pagi-Pagi Ambyar. Kami apresiasi, kami ucapkan terima kasih. Pokoknya nanti ada hadiah dari kita lah berempat. Pokoknya berpikiran selalu positif apapun yang terjadi ke dalam kehidupan kamu ya. Tapi kalau berbicara mengenai prediksi, tentu saja ini adalah sebuah bisa dibilang prediksi melalui sebuah diksi. Dipercaya atau tidak kembali ke masing-masing karena apapun yang terjadi sudah menjadi kehendak Allah. Betul. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi.